Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4 baris kedua ya yang sebelah kanan. Qala mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa yajibu alaihi aidan ayya'rifa aqaidal iman wa hiya as-sifatul wajibatu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan kita Bapak Kiai Haji Sayyid Tuhan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Sama-sama kita hormati orang tua kita, wali Bapak Dinian, para jamaah, para RW kita Ustaz Sofi, kita Bapak Al-Fadhil, kita Bapak Al-Wasin, kemudian Haji dan Kantor, saudara saya nih masih kopi, terima kasih. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kumpul bersama ya Pak, kita bahas hari ini salah satu kewajiban kita sebagai sebagai orang muslim yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim yang sudah balik. Jadi fardunya fardu ain. Apalagi kita kaji saat ini adalah permasalahan agama usuliyah. Ya, fardunya fardu ain yang tidak bisa diwakili. Jadi fardu ain itu kewajiban individu yang kalau kita terjadi dosa. Itu kan harus kifayah. Kalau kifayah itu kewajiban kolektif. Artinya kalau udah satu orang mungkin gugur tuh kewajiban kita. Jadi alhamdulillah itu adalah wasilah buat kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita, pembahasan kita kali ini udah halaman 4 gitu ya. Udah di halaman 4 dari situ. Apa ya Pak, yang penting mah ngaji gitu ya. Bukan yang penting ngaji itu penting. Yang terpenting kita hadir di sini, kemudian ada pembahasan yang kita dapat gitu ya. Sebab kata Nabi, sebuah kerugian jika satu hari kita lewatin tidak ada ilmu pengetahuan kita dapat gitu ya. Bahkan yang hari kemarin, minggu kemarin itu nilainya sama, nggak ada peningkatan dalam kebaikan, maka rugi. Maka yaumuhu khair atau maka yaumuhu khairun min amsihi bahwa rugi. Jadi siapa orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, maka itu orang yang beruntung. Tapi siapa orang yang hari ini ternyata nilainya sama seperti hari kemarin, itu orang yang rugi. Jadi rugi itu bukan lebih baik, tapi orang yang sama perbuatannya kemarin begitu, sekarang begitu juga, maka orang yang rugi. Makanya kalau orang dagang kan begitu, kalau hari ini dia dagang nggak bisa segini, kemarin gitu ya, hari ini nggak bisa segini, rugi itu. Kenapa rugi? Yang ada yang keuntungan, gitu ya. Tapi siapa orang yang hari ini ternyata lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, makmur orang yang tertipu. Makanya kita alhamdulillah bisa hadir ke sini berkat izin Allah, sehingga mudah-mudahan jadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan kita wa yajibu alaihi aidan. Wa yajibu dan wajib alaihi kepada mukallaf. Ada kita bahas tentang mukallaf ya. Jadi mukallaf itu adalah seorang muslim yang sudah balik, yang berakal, akalnya sehat. Siapa? Kita ini. Kita hadir di sini karena akal kita sehat, kemudian kita balik. Maka wajib kepada kita aidan tadi. Apa yang wajib? Kalau kita belajar ilmu nahwu sharafnya, ini ayyarifah itu fa'il. Jadi jumlah dari fi'il dan fa'il marfu'un bil fa'ili biyajibu. Jadi ayyarifah itu fa'il dari kalimat biyajibu. Jadi sesuatu yang wajib bagi mukallaf itu apa? Ayyarifah atau tidak imani mengetahui akidah iman. Apa itu akidah iman? Kalau orang tua kita dulu
Nyebutnya bukan hafailul iman tapi apa? Sifat 20. Jadi wajib bagi kita tahu sifat 20 apa aja. Jadi kalau kita nggak tahu, dosa. Sebatas apa kewajiban kita mengetahui sifat 20? Sebatas ijma aja, secara global aja, bahwa Allah wajib memiliki sifat ini, sifat yang 20. Nggak perlu sampai dalam-dalamnya lagi. Kenapa? Karena kalau di dalam-dalamnya perlu pengetahuan yang lebih buat kita. Jadi sebatas kita mengetahui Allah memiliki sifat yang 20, itu wajib buat kita. Apa itu yang sifat 20? Kalau dulu anak-anak kita bagian dulu saya masih belum wujud tidak makom muhalafatul hawadisi iyamu binafsi walamiyakul iroda ilmu hayat basudara qadiru idan aliman hayat sami'an basirah aliman. Masih apa kan Pak kita? Nah itu ajaran orang tua kita dulu yang seharusnya ini kita tampil lagi nih. Makanya kemarin saya awal-awal ini sudah ngomong kalau bisa maghrib itu anak-anak ajarin sifat 20. Kenapa? Karena itu sesuatu yang paling fundamental kalau sekarang. Jadi awal wajibin ala insan ma'rifatul ilahi istimewa. Jadi yang pertama wajib buat kita sebagai manusia ini mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah. Makanya ajarin dulu anak-anak kita. Jadi dulu kita flashback dulu kita sebelum kita mengenal seseorang sifat 20 apa? Benar nggak Pak? Kenapa? Karena orang tua kita ngajarin wujud tidak apa itu. Walaupun waktu itu kita belum tahu artinya apa, tapi paling tidak kita tahu wujud tidak apa itu sifat wajib bagi Allah. Apa sih sifat wajib bagi Allah? Kita belum tahu, karena belum nanya, tapi kita udah apa? Nah ini tantangan buat kita. Makanya kita ajarkan di sini anak-anak kita nih kalau habis mau maghrib, bukan apa-apa, hidup ini. Kalau orang yang merasa terganggu, maghrib ada sholawat begitu, ya bagaimana ya itu perlu dipertanyakan keislaman. Nah ini bukan mau maghrib, nggak setiap hari gitu, nggak setiap jam gitu, mau maghrib aja. Jadi begitu. Jadi wajib bagi seorang yang sudah akalnya sehat mengetahui apa ilmu iman. Sifat 20, sebetulnya bukan 20. Jadi apa ilmu iman itu jumlahnya 50. Jadi kalau kata orang Sunda hadis jumlah sifat itu 20. Jadi ada nadanya itu hadis kalau kita di Sunda ya. Apalagi di ada Tasikmalaya ya. 20 wajib Allah. Jadi bukan Allah kalau orang Sunda, Allah ya hadis ya. 20 wajib Allah. 20 hali Allah. Iji aroja isti Allah. Nah, itu jadi 50 jumlah. Jadi 20 sifat yang ada di Allah wajib, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jadi sebagai Allah. Timbul pertanyaan buat kita, kalau sifat wajib bagi Allah itu apa? Atau kata buat kita selama ini yang disebut wajib itu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Berarti kalau sifat wajib bagi Allah apa? Berarti Allah kalau Allah punya sifat itu, berarti Allah dapat pahala. Allah nggak punya sifat itu, Allah dapat dosa. Bukan begitu ya Pak? Jadi yang disebut dengan sifat wajib, kalau ada bahasa wajibu lillahi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala al-wujud, adanya sifat wujud bisa begitu. Allah wajib memiliki sifat wujud. Bukan berarti wajibnya itu artinya Allah kalau punya sifat wujud Allah memaafkan. Maksud di situ adalah wajibul akli. Jadi kalau wajib ma'yusamu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, itu disebutnya wajib syar'i. Jadi kalau wajib akli itu akal manusia, akal kita ini menerima
Akal kita ini menerima Allah memiliki sifat yang 20. Justru akal kita nggak bisa menerima kalau yang sifat 20 ini nggak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan wajibul akli. Yang wujubul akli itu begitu, ini disebut wajib akli. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Apa yang disebut dengan apa itu? Wahia dan adapun itu apa itu lima asifatul wajibatul lillahi adalah sifat-sifat al-wajibatu yang wajib lillahi bagi Allah. Jadi tadi yang disebut dengan sifat wajib itu artinya adalah akal kita itu manusia menerima bahwa Allah memiliki sifat wajib. Nah, itu kalau Bapak baca di tengahnya kalimat apa namanya sifatul wajibatul lillahi ta'ala, fal wajib yang disebut dengan wajib itu ma yaqbalu hukum fakat. Jadi sesuatu yang harus adanya, nggak boleh nggak ada. Jadi harus adanya pada Allah. Kenapa? Karena akal kita menerima. Justru kalau nggak ada, akal kita yang nggak menerima. Wal mustahilatu alaihi, dan sifat yang mustahil bagi Allah. Wal jaizatu, dan sifat yang jaiz di Allah. Jaiz itu artinya boleh. Wasifatul wajibatu dirusuli. Nah, qaulul iman itu yang kedua, sifat-sifat yang wajib dirusuli bagi Rasul. Alaihim, semoga kepada Nabi as-salatu, rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan Allah. Jadi sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz pada Allah. Wasifatu dirusuli alaihim wal mustahilat, dan sifat-sifat yang mustahil alaihim kepada Rasul, wal jaizatu pihakihim, dan sifat yang jaiz adanya pada Rasul, sifat yang boleh pada Rasul. Kan di bawahnya pada penjelasan sifat yang jaiz pada Rasul itu amrul asyari, ya sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, karena Nabi juga manusia, butuh makan dan minum. Jadi jumlah keseluruhan aqaidul iman itu 50. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz atau yang boleh di Allah. 4 sifat yang wajib di Rasul, 4 sifat yang mustahil di Rasul, dan 1 sifat yang jaiz di Rasul. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 50. Fayajibu lillahi, maka wajib lillahi bagi Allah. Apa yang wajib bagi Allah? Al-wujudu, adanya sifat wujud. Apa artinya wujud? Ada. Jadi Allah itu wajib ada. Akal kita bisa menerima Allah itu ada. Justru akal kita nggak bisa menerima Allah nggak ada. Tapi adanya Allah itu nggak didahului dengan nggak ada, dan akhirnya Allah nggak diakhiri dengan nggak ada. Kemudian ada ya sifat wujud ini bukan Allah. Wujud ini bukan al-wujud. Kenapa? Karena ada bukan Allah dan Allah bukan ada. Jadi bahasa kami begitu Pak. Jadi adanya Allah, ada itu, kalimat ada itu bukan Allah, bukan. Wujud itu bukan Allah. Kenapa? Karena wujud itu sifat. Yang disebut dengan sifat itu adalah sesuatu yang membutuhkan tempat untuk bersemayam. Contoh nih, saya sifatnya itu nggak tinggi, pendek. Pendek itu sifat. Pendek itu sifat, bukan zatnya. Pendek itu sifat, bukan zatnya. Kenapa? Karena sesuatu yang harus ada pada zat. Dan pendek itu nggak mungkin lepas kepada pendek itu nggak mungkin lepas dari zat saya. Selamanya harus ada. Nah, wujud ini bukan Allah. Kenapa? Karena Allah bukan ada. Karena Allah itu bukan wujud. Allah itu bukan wujud, tapi Allah wujud. Jadi Allah itu ada, tapi adanya itu bukan Allah. Gampangnya begini. Ini apa nih Pak? Botol isinya air. Ada
Ini ada atau bukan? Pertanyaan ini kan tadi saya tanya. Ini botol ada nih, ada ya. Tapi ini ada atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ini mah botol. Tapi kalimat ada pasti ada selama botol ini ada. Tapi ada bukan botol. Ada tuh bukan botol. Tapi kalau ini botol saya petik, ada nggak adanya? Adanya ada nggak? Nggak ada. Kan sifat itu selalu ada selama zatnya ada. Kalau zatnya udah nggak ada, maka sifatnya udah nggak ada. Nah, wujud tuh ini botol bukan ada, dan ada bukan botol. Jadi Allah itu ada, tapi ada bukan Allah. Kenapa? Karena Allah mah Allah, ada mah ada. Ada bukan botol bukan ada. Karena ada mah ada, botol itu botol. Cuma kalimat ada nih, kalimat ada itu ada selama botolnya ada. Kalau botolnya nggak ada, maka kalimat ada jadi tidak ada. Paham ya Pak? Nah itu wujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau emang bingung, saya bingung banget nantinya. Nah dalam keterangan ini, aku lupa lagi itu sesuatu yang susah kita mengerti dalam ilmu tauhid dan ilmu ketiga. Ya. Membatasi gitu ya. Tadi kan ada dibatasi gitu. Ya. Tentang sifat Allah yang wujud. Jadi sampai di mana kita membatasinya gitu ya. Ya, baik sampai kayak gini dijelaskan sampai bingung lah ya gitu ya. Ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan kan ya, buat kita nih yang awam, pengetahuan kita tuh ya sebetulnya tadi saya terlalu dalam ekspresinya. Buat kita nih begini aja, kalau misalnya Allah itu ada, Allah itu ada, dari situ aja. Kalau saya dalam, kalau adanya itu Allah bukan. Nah itu bukan pernah kita tahu. Ini kenapa saya sampai ke seperti ini? Khawatirnya nanti karena ada pemahaman saat ini yang apa namanya, yang mulai memgoyahkan keimanan kita gitu. Makanya saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya tanya Allah itu ada apa buktinya? Ya adanya saya. Adanya kita membuktikan adanya Allah gitu. Karena nggak mungkin ada orang, ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Kalau terlepas dari tahu atau tidak tahunya, misalnya bagaimana begini, ada tanah kosong di mana di sini? Ya. Anggap di samping ini masih tanah kosong. Kemudian 5 tahun kemudian tiba-tiba ada rumah yang kembali. Akal kita bisa akal kita bertanya nggak? Memahami nggak? Ini udah ada rumah, pasti udah ada yang bangun. Walaupun nggak tahu siapa yang bangunnya, tapi akal kita langsung mengakui ini ada rumah berarti dibangun. Nah sebatas itu aja. Jadi saya ada, oh berarti saya ada yang menciptakan. Yang menciptakan saya adalah Allah. Berarti Allah itu ada. Nah segitu aja udah. Sampai segitu. Paham Pak? Dan jangan dalam-dalam ya, segitu dulu. Ya. Kalau dalam kampanye itu sifat yang wajib itu yang tadi wujud tidak apa. Kemudian asmaul husna bagaimana? Apakah asmaul husna itu disebut sifat? Asmaul husna juga bisa disebut sifat kalau kita sandingkan kepada Allah. Kemudian kenapa asmaul husna itu enggak langsung disebut sifat saja bagi Allah, tapi disebut sifat? Karena Allah itu kalau kita artinya dari Ar-Rahman itu maha pengasih, ya Ar-Rahman maha pengasih. Memang sifatnya Allah yang maha pengasih, gitu ya. Kemudian kalau sifat yang ini, dan ini sifat yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu hidup imannya 20 ini, memang ini yang fundamental, artinya memang harus kita ketahui. Sebab nanti dalam bukan
sifat atau nama. Ya Asmaul Husna itu bisa disebut sifat kalau memang kita artikan dari arti Asmaul Husna tersebut. Bisa juga ya Asmaul Husna itu ya asma hanya sekedar nama. Jadi nama lain dari Allah. Jadi Asmaul Husna itu nama lain dari Allah yang tersifati sifat-sifat mulia. Jadi Asmaul Husna itu nama lain dari Allah yang tersifati dengan sifat-sifat yang mulia. Itu ya Pak Haji ya. Fayajibul lillahi ta'ala al-wujud yang pertama wujud. Wal qidam yang kedua qidam. Apa itu qidam? Terdahulu. Jadi adanya qidam ini menafikan pertanyaan. Jadi menafikan pertanyaan yang gak pantas kita tanyakan. Kapan adanya Allah?